Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan adalah kesepakatan pembangunan baru ke arah pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. SDGs diagendakan tercapai pada tahun 2030. Prinsip SDGs adalah universal, integrasi, dan inklusif yang bertujuan meyakinkan bahwa tidak ada satupun yang tertinggal. SDGs terdiri dari 17 tujuan, 169 target, dan 247 indikator sebagai upaya lanjutan pencapaian Millennium Development Goals yang berakhir pada tahun 2015. Ke-17 tujuan SDGs dikelompokkan menjadi 4 pilar, yakni pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan lingkungan, pilar pembangunan ekonomi, serta pilar pembangunan hukum dan tata kelola. Sebagai salah satu anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, Indonesia ikut berperan aktif dalam penentuan sasaran tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Komitmen pemerintah Indonesia ditunjukkan dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Komitmen kuat Indonesia untuk melaksanakan SDGs dilatar belakangi selarasnya tujuan pembangunan nasional dan tujuan pembangunan global. Keberhasilan SDGs tidak dapat dilepaskan dari peranan penting pemerintah daerah. Pasalnya, pemerintah kota dan kabupaten berada lebih dekat dengan warganya, memiliki wewenang dan dana, dapat melakukan berbagai inovasi, serta ujung tombak penyedia layanan publik dan berbagai kebijakan serta program pemerintah. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif baik secara sosial dan ekonomi. Kesehatan di suatu daerah dipengaruhi oleh berbagai hal, mulai dari pendapatan, etnis, lokasi geografis, tingkat pendidikan, sampai akses terhadap pelayanan dan infrastruktur. Selain dipengaruhi banyak hal, kesehatan juga mempengaruhi banyak hal. Sebagai contoh, saat ini dunia sedang dihadapkan dengan krisis pandemi COVID-19 yang menyebabkan penderitaan, kekacauan ekonomi global, dan menjungkir-balikan kehidupan miliaran orang di seluruh dunia. Hal ini menunjukkan kesehatan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia. Dalam SDGs setidaknya terdapat 4 tujuan, 19 target, dan 38 indikator yang berkaitan dengan sektor kesehatan. Fokus dari seluruh target ini adalah gizi masyarakat, sistem kesehatan nasional, akses kesehatan dan reproduksi, keluarga berencana, serta sanitasi dan air bersih. Target dan indikator yang berhubungan dengan kesehatan bisa berasal dari tujuan SDGs mana saja, misalnya kemiskinan, kelaparan, pendidikan, dan kesetaraan gender. Hal ini menunjukkan bahwa keseluruhan tujuan, target, dan indikator SDGs saling berhubungan. Tujuan dari SDGs adalah membahas mengenai tentang kesehatan secara khusus, yaitu dengan menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk semua usia. Tujuan SDGs berisi seluruh isu kesehatan yang terintegrasi. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, memastikan kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan bagi penduduk semua usia merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan berkelanjutan. Selain itu, akses terhadap pelayanan kesehatan dan peningkatan kesejahteraan merupakan salah satu hak asasi manusia yang tercantum dalam tujuan SDGs. Dijelaskan pokok tujuan SDGs adalah memastikan bahwa setiap orang memiliki pelayanan dan standar kesehatan yang tinggi. Kesehatan menjadi salah satu pilar penting untuk mendukung kesejahteraan bangsa. Upaya pembangunan kesehatan pun terus dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang. Hal ini dapat mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai bentuk investasi dalam pembangunan sumber daya manusia yang produktif. Terdapat banyak permasalahan kesehatan yang belum tuntas, namun permasalahan baru muncul dan perlu menjadi perhatian. Salah satu masalah kesehatan di Indonesia yang perlu segera ditangani yaitu stunting. Stunting adalah keadaan di mana tinggi badan anak lebih pendek dibanding tinggi badan anak seusianya yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis. Indonesia
Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi stunting yang cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negara berpendapatan menengah lainnya. Data prevalensi balita stunting yang dikumpulkan oleh WHO menunjukkan bahwa Indonesia termasuk ke dalam negara ketiga dengan prevalensi tertinggi di regional Asia Tenggara. Rata-rata prevalensi balita stunting di Indonesia tahun 2005 sampai 2017 adalah 36,4%. Bayi yang berusia di bawah 2 atau 5 tahun yang mengalami stunting akan memiliki tingkat kecerdasan tidak maksimal, menjadikan anak menjadi lebih rentan terhadap penyakit dan beresiko menurunkan tingkat produktivitas. Pada akhirnya, secara luas, stunting akan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan, dan memperlebar ketimpangan. Situasi ini, jika tidak diatasi, dapat mempengaruhi kinerja pembangunan Indonesia, baik yang menyangkut pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan ketimpangan. Salah satu target dalam tujuan 3 SDGs, kehidupan sehat dan sejahtera, adalah mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup, di mana salah satu indikatornya adalah angka kematian ibu. Angka kematian ibu yang masih tinggi di Indonesia menunjukkan bahwa kematian ibu merupakan salah satu permasalahan yang perlu segera diatasi. Angka kematian ibu atau AKI adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya selama masa kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas, atau 42 hari setelah melahirkan tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. Data terakhir, angka kematian ibu di Indonesia adalah 305 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015. Masalah kematian ibu perlu segera diatasi karena mempengaruhi tingkat derajat kesehatan dan tingkat kesejahteraan suatu bangsa dan daerah. Angka kematian ibu juga merupakan indikator kualitas pelayanan kesehatan masyarakat dan indikator keberhasilan pembangunan di suatu negara. Angka kematian ibu yang tinggi menggambarkan derajat kesehatan masyarakat yang rendah dan juga berpotensi menyebabkan kemunduran ekonomi dan sosial di tingkat rumah tangga, komunitas, dan nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di dalam undang-undang yang sama juga dijelaskan mengenai pengertian pemerintah daerah. Pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Kepala daerah yang dimaksud bisa gubernur maupun bupati dan wali kota. Nomor 5. Penjelasan peran pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan kesehatan. Pembangunan sektor kesehatan untuk mencapai SDGs bergantung pada peran aktif seluruh pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan SDGs terdiri dari pemerintah baik pusat maupun daerah, dunia usaha, media massa, lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi profesi dan akademisi, mitra pembangunan, serta perserikatan bangsa-bangsa atau biasa disebut dengan PBB. Untuk mengatasi permasalahan stunting, pemerintah memiliki kewenangan sebagai berikut. 1. Pemerintah daerah memfasilitasi pembinaan, pemantauan, evaluasi atas kebijakan dan pelaksanaan program, serta membuat anggaran penyediaan intervensi gizi prioritas di wilayah provinsi, kabupaten, dan desa. 2.
sumber dana, dan pemuktahiran data. 5. Pemerintah kabupaten atau kota menyusun kebijakan daerah yang memuat kampanye publik dan komunikasi perubahan perilaku mengacu pada substansi yang diatur dalam strategi yang disusun oleh Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan kesadaran publik dan perubahan perilaku. Untuk mengatasi angka kematian ibu dan bayi yang sangat tinggi, maka pemerintah daerah wajib melakukan hal-hal di bawah ini. Yang pertama, melakukan perencanaan dan penganggaran terhadap pelayanan kesehatan ibu dan bayi. Yang kedua, memberi penerangan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya kesehatan ibu dan bayi. Yang ketiga, menyediakan pelayanan kesehatan ibu dan bayi yang terjangkau dan berkualitas bagi ibu dan bayi. Yang keempat, menyediakan kebutuhan tenaga, alat, dan lainnya, terutama untuk sarana pelayanan kesehatan pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah. Yang kelima, melakukan pengaturan, pengawasan, dan pembinaan dalam bidang pelayanan kesehatan ibu dan bayi. Yang keenam, melakukan audit material perinatal atau AMP di fasilitas kesehatan pemerintah daerah dan atau swasta apabila ditemukan kasus kematian ibu dan bayi yang baru lahir. Dan yang ketujuh, mengupayakan ketersediaannya sarana pelayanan ibu bersalin yang berisiko tinggi. Yang kedelapan, mengembangkan program jaminan pelayanan kesehatan yang berbasis asuransi kesehatan. Yang kesembilan, mengupayakan pembiayaan pelayanan kesehatan ibu dan bayi untuk penduduk miskin sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku. Dan yang terakhir, melakukan koordinasi pelayanan kesehatan ibu dan bayi dengan lintas sektor dan advokasi dengan yang sangat tinggi dan pemerintahan yang lebih tinggi.